Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan Ramadan, dan tanpa terasa sudah beberapa hari terlewatkan dan tinggal beberapa hari lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Tentunya kita sebagai seorang muslim harus menyiapkan segala isi hati kita untuk melepas Ramadan penuh dengan rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, dan rasa harapan harus bercampur di dalam hati kita. Dan itulah yang dirasakan dan dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu beliau beserta putranya Ismail membangun dan mendirikan Baitullah Ka'bah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Beliau ada kekhawatiran sehingga ibadahnya itu disokong dengan doa agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apalah kita sebagai seorang muslim yang sangat jauh kualitasnya dibandingkan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, masyarul muslimin, sebelum kita berbicara tentang amalan apa sesudah bulan Ramadan, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah yang pertama, kekhawatiran yang begitu tinggi tentang semua yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, mulai dari puasa, kemudian salat, kemudian tarawih, kemudian tilawah Quran, kemudian zikir, kemudian qiyamul lail, memberi buka kepada orang, dan seterusnya. Ditanamkan dalam diri kita kekhawatiran kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menerima. Harus kita tanamkan, dan jangan terlalu percaya diri kalau kita itu amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama kali yang harus kita tanamkan, karena kita tidak tahu mana amalan kita yang diterima oleh Allah dan mana yang tidak diterima. Sesuai dengan doa Nabi Ibrahim itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Belum tentu amalan yang sudah maksimal itu diterima oleh Allah, maka kita sokong dengan doa, yaitu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian juga setiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh itu mengajarkan kepada kita satu doa, agar doa ini mengawal aktivitas kita dari pagi sampai sore, yaitu doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita belum beramal tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima. Ya Allah, kata doa tadi, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Maka amalan selama bulan Ramadan harus kita kawal dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Ini yang pertama, masyarul muslimin, yang harus kita tanamkan dalam diri kita, kekhawatiran yang begitu tinggi. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ilaina yurja'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dan hati mereka takut karena mereka akan bertemu lagi dengan kami. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah mereka itu orang yang minum minuman keras? Apakah mereka itu orang-orang yang mencuri? Kata Rasulullah SAW, tidak. Mereka adalah orang yang berpuasa, mereka adalah orang yang beribadah, tapi mereka khawatir kalau amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu rendah hati, selalu tidak menonjolkan diri, selalu ada khawatir dan takut kepada Allah. Ini tanamkan dulu dalam diri kita. Kemudian yang kedua, kemudian bagaimana pasca Ramadan, dan apa tanda-tanda juga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita.
Maka ini sudah dibahas oleh para ulama. Mereka mengatakan inna min alamati qabulil hasanati al hasanata ba'daha. Sesungguhnya tanda diterimanya amal itu adalah, atau tanda diterimanya sebuah kebaikan itu adalah kebaikan yang dilakukan sesudahnya. Maka ulama mengatakan, terutama Ibnu Rajab Am-Hambali mengatakan inna mudawamata siyami ba'da siyami Ramadan alamatun min qabuli siyami Ramadan. Fa innallaha idza taqabbala min 'abdin 'amalan waffaqahu lil 'amalil ba'dahu. Ibnu Rajab mengatakan sesungguhnya mendawamkan, membiasakan puasa sesudah puasa Ramadan adalah tanda diterimanya puasa Ramadan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menerima sebuah kebaikan, Allah memberikan taufik, memberikan kekuatan untuk melakukan amal soleh sesudahnya. Oleh karena itu yang kedua, setelah ada rasa kekhawatiran yang tinggi, maka yang kedua adalah pengetahuan bahwasanya dan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal kita yang kemarin atau yang lalu. Lihatlah hari ini, apakah amalan yang kemarin itu hari ini berlangsung kembali atau tidak. Ketika Ramadan kita rajin puasa, ternyata bulan Syawal disambut dengan puasa Syawal. Ketika Ramadan kita tilawah Quran, Syawal disambut dengan tilawah Quran. Ketika Ramadan kita rajin infak sedekah, maka Syawal disambut dengan rajin infak sedekah dan seterusnya. Itu tanda bahwasanya apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti seorang muslim itu tidak akan pernah berhenti melakukan kebaikan sampai ajal menjemput kita. Karena ada kekhawatiran, jangan-jangan kemarin amalan saya nggak diterima, maka sekarang hari ini beramal. Jangan-jangan hari ini amalan saya nggak diterima, besok kita beramal lagi. Dan itu tanpa putus-putus, dan itulah yang namanya istiqomah. Maka tanda-tanda atau amalan-amalan yang perlu kita lakukan pasca Ramadan, di antara yang pertama adalah kekhawatiran. Ramadan yang kita lakukan pada bulan Ramadan, puasa dan seterusnya itu tidak terima. Kemudian yang kedua, ada niatan yang tinggi untuk mempertahankan apa yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan. Nah, di antara amal-amalan yang pertama adalah tentunya puasa Syawal 6 hari. Yang kata Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa 1 tahun. Kenapa? Puasa Ramadan itu 1 bulan, kemudian puasa Syawal itu 6 hari, 1 bulan 6 hari itu kali dikali 10 itu ada 360 dan itulah 1 tahun. Kemudian juga kenapa puasa Syawal? Itu sebagai tanda bahwasanya kita ini puasa itu karena Allah, bukan karena Ramadannya. Kita puasa itu karena Allah, bukan karena Ramadannya. Begitu Ramadan berlalu, maka puasa itu tetap kita lakukan. Dan sekaligus puasa Ramadan atau puasa Syawal sesudah Ramadan dan puasa Sya'ban sebelum Ramadan itu ibarat Ramadan itu adalah salat wajib, kemudian puasa Sya'ban itu adalah qabliyah, puasa Syawal itu adalah ba'diyah, saling melengkapi. Itu yang pertama yang dilakukan pasca Ramadan adalah puasa Syawal. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata ulama adanya perubahan. Ya, adanya perubahan dari bulan sebelum Ramadan. Pada bulan Ramadan ada perubahan, kemudian pada bulan Syawal itu perubahan menuju kepada kebaikan. Sebagaimana seorang ulama mengatakan, inna min alamati qabuli syahri Ramadan an takuna halul muslimi ba'dahu ahsan min halihi qabla Ramadan. Sesungguhnya tanda diterima Ramadan adalah kondisi seorang muslim sesudah Ramadan itu lebih baik daripada sebelum Ramadan. Kenapa? Ini kuncinya. Li'annal hasanata tad'u ilal hasanati wal amala salihah yad'u ilal amali salih.
Karena kebaikan itu akan menarik kebaikan yang lain, dan amal soleh itu juga akan menarik kepada amal soleh yang lain. Sehingga mari kita lihat kira-kira sebelum Ramadan kondisi kita seperti apa. Kemudian begitu Ramadan insya Allah ada perubahan. Mulai dari bangun waktu sebelum subuh berarti kita bisa qiyamul lail, kemudian sahur, kemudian kita bisa tilawah Quran, kemudian kita bisa memberi makan kepada orang. Itu adalah kondisi yang memang diharapkan seperti itu. Nah, begitu pasca Ramadan kok itu bisa kita pertahankan, artinya kebaikan itu terus menerus. Maka itu adalah tanda bahwasanya Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi seorang muslim itu jauh lebih baik daripada sebelum Ramadan, mulai dari cara berpikir, kemudian cara bersikap, cara bertutur kata. Bukankah pada bulan Ramadan kita disuruh untuk memperbanyak bertutur kata yang baik, mulai dari tilawah Quran, kemudian doa, kemudian zikir dan lain sebagainya, yang itu artinya menghilangkan dan menjauhkan dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Kemudian pada bulan Ramadan kita disuruh untuk memperbanyak qiyamul lail, baik salat tarawih atau salat malam. Itu artinya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian malam yang Allah berikan kepada kita, sedikit waktu untuk qiyamul lail. Kemudian setelah Ramadan maka itu harus dipertahankan. Ini perubahan. Termasuk juga orang tua, bagaimana sikap seorang suami kepada istri, istri kepada suami. Saya yakin pada bulan Ramadan mudah-mudahan tidak ada suami yang gampang marah dengan istrinya, istri marah dengan suaminya, dan seandainya marah mesti dengan bahasa-bahasa yang baik. Tidak mungkin orang tua itu akan memarahi anak dengan kata-kata yang tidak baik. Itu berarti ada perubahan, ya, ada perubahan dalam diri kita. Maka dibawa kepada bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, itu tanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah amalan yang diharapkan oleh Islam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, masyarul muslimin rahimakumullah, rajin menghadiri sebuah majelis ilmu. Kita tahu iman seorang muslim itu kadang naik kadang turun. Dan salah satu cara menaikkan iman sebagaimana HP itu kalau sering dipakai itu pasti baterainya akan cepat lemah, maka dibutuhkan cas. Iman juga begitu. Kita ini hidup di zaman yang banyak fitnah, banyak cobaan, banyak ujian, itu tergerus iman kita, maka dibutuhkan sebuah kelompok, sebuah komunitas, sebuah lembaga, apapun itu namanya, untuk menambah iman kita. Maka tentunya bagi para kaum muslimin harus punya komunitas seperti itu. Minimal adalah khutbah Jumat itu kita dengarkan dengan baik-baik. Kemudian apa yang kita dengarkan baik-baik itu, apa yang kita pahami, kita sampaikan kepada istri kita, kita sampaikan kepada anak-anak kita. Dan kalau bisa lebih daripada itu, ada kajian ikut, itu dalam rangka untuk menghadiri majelis ilmu. Terlebih juga majelis ilmu itu banyak memberikan manfaat, baik secara duniawi apalagi ukhrawi. Maka amalan sesudah Ramadan yang ketiga itu adalah menghadiri majelis ilmu, baik ilmu tentang tilawah Quran, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, akidah dan seterusnya. Yang penting adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, ma'asyiral muslimin? Watak seorang dan tabiat seorang muslim, seorang manusia pada umumnya, itu dia memikirkan sesuatu yang terlihat. Apa yang terlihat itu selalu menjadi pikiran dia. Yang terlihat itu yang dibutuhkan sekarang. Mulai dari kebutuhan di rumah, kemudian SPP, kemudian mobil, motor, pulsa, kuota dan seterusnya, itu yang menjadi listrik, itu yang kita pikirkan. Dan kita jarang memikirkan sesuatu yang tidak terlihat. Sesudah mati apa, roh kita nanti kalau udah dicabut kemana,
kira-kira kalau kita mati itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kemudian kira-kira kalau kita wafat nanti roh kita itu sampai ke langit ke-7 atau hanya sampai langit yang pertama. Kemudian nanti di padang mahsyar kira-kira kita itu bersama dengan siapa, bisa bersama dengan Rasulullah atau tidak. Nanti di titian kira-kira kita itu selamat atau tidak. Itu jarang kita pikir. Maka menghadiri majelis ilmu adalah obatnya. Sehingga iman kita itu bisa stabil, bisa istiqomah, dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat Rasulullah SAW itu menjadi manusia yang hebat. Salah satunya adalah karena mereka itu menghadiri majelis Rasulullah. Rasulullah tiap hari itu punya majelis duha. Dari pagi kurang lebih jam 7, setengah 8 hingga menjelang zuhur. Itu Rasulullah SAW memberikan nilai-nilai agama kepada mereka. Kemudian kadang-kadang dilanjutkan ba'da zuhur sampai asar. Dan itu tiap hari. Itu yang di majelis Masjid Nabawi. Belum nanti kalau Rasulullah SAW itu di luar, itu pun juga Rasulullah SAW dalam kesempatan perjalanan atau perang itu memberikan wejangan-wejangan, dan itulah yang membuat para sahabat itu iman mereka itu bisa istiqomah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang berikutnya yang harus kita lakukan pasca Ramadan itu adalah bergaul dengan orang-orang yang baik. Saya yakin kita ini manusia itu adalah salah satu sifatnya senang meniru orang lain. Ya, senang meniru orang lain. Sebaik-baik kita, kalau kita banyak bergaul dengan orang tidak baik, kita tidak menjadi tidak baik. Tapi kalau kita kurang baik atau bahkan mungkin tidak baik, tapi yang kita bergauli setiap hari itu adalah orang baik, insya Allah kita akan menjadi orang baik. Pepatah mengatakan, barang siapa yang bergaul dengan tukang minyak wangi, maka dia akan mendapatkan barokah, dampak daripada minyak wangi itu walaupun dia tidak membeli. Dan barang siapa yang dekat dengan tukang besi, tukang pandai, walaupun dia itu tidak kerja di situ, tapi dia akan kena kecipratan apinya. Demikian juga dengan kehidupan sehari-hari, ketika kita itu bergaul dengan orang-orang yang baik-baik, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu baik secara langsung atau tidak. Pun demikian dengan istri kita ajarin untuk bergaul dengan orang-orang baik, dan juga dengan orang-orang anak-anak kita. Sehingga Nabi mengajarkan kepada kita, ketika anak kalian itu sudah mulai berinteraksi dengan orang, ajalah ke masjid. Jadikan mereka itu, ajarin mereka itu sholat. Jadi antaranya adalah ke masjid, karena orang-orang yang ada di masjid insya Allah adalah, seandainya mereka adalah orang yang kurang baik, mereka ingin menjadi orang yang baik. Karena salah satu ciri kebaikan orang itu ketika hatinya ada panggilan untuk ke masjid. Maka masyarul muslimin rahimakumullah, bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh adalah ciri sekaligus sebagai kunci bagi kita untuk mempertahankan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan, dan orang-orang yang seperti itu juga yang akan mengantarkan kepada kita kepada kebaikan. Sahabat itu bisa istiqomah salah satunya karena selalu membersamai Rasulullah SAW. Para tabi'in bisa baik, bisa luar biasa karena mereka membersamai para sahabat terus begitu. Dan ulama dulu salah satunya adalah mereka juga bergaul dengan orang-orang yang baik, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang lebih daripada orang lain. Maka ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kita selama bulan Ramadan. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, kekuatan agar bisa mempertahankan kebaikan-kebaikan Ramadan itu di bulan-bulan yang lain, hingga Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, hingga ke ajal menemui kita, dan hingga kita menemui kematian itu dengan membawa kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.